Jika perkembangan anak yang tadi kita paparkan itu tidak terjadi dengan baik, tentu seorang anak ini akan menjadi rentan untuk mengalami anak berkebutuhan khusus atau untuk menjadi seorang anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisul Mahdi, dosen di jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang, dan saya juga konsultan di DPH Daycare and Development Center. Baik, pada kali ini kita akan mencoba mengupas tentang perkembangan anak dan nanti akan kita kaitkan dengan perspektif pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan khusus. Tentunya jika kita membahas atau berbicara tentang perkembangan anak, ini sebenarnya bukan hanya hak milik sebagian orang, tapi ini berkaitan dengan pengetahuan yang harus diketahui oleh semua orang, baik itu orang yang sudah dewasa maupun orang yang akan dewasa dan maupun anak-anak itu sendiri, karena akan lebih baik jika mereka paham dengan tahap-tahap perkembangan yang akan mereka lalui atau yang telah mereka lalui. Nah, jika kita berbicara tentang perkembangan anak ini, tentu ini akan melibatkan multidisiplin ilmu. Karena setidaknya ada beberapa aspek atau beberapa hal yang nanti akan sangat berkaitan dengan dunia medis atau bidang keilmuan di medis, kemudian nanti akan juga berkaitan dengan psikologi dan juga bahkan berkaitan dengan dunia pendidikan. Karena ketiga aspek ini biasanya saling mengisi dan harus saling memahami tentang perkembangan anak, sehingga nanti untuk pelayanan atau untuk stimulasi yang tepat bagi anak tentu akan menjadi lebih optimal ketika ketiga hal ini akan bisa kita kolaborasikan. Ketika kita bicara tentang perkembangan anak ini, sebenarnya ada dua hal yang menyangkut di situ. Yang pertama berkaitan dengan pertumbuhan dan yang kedua berkaitan dengan perkembangan. Kedua aspek ini sebenarnya tidak bisa dipisah, karena setiap anak yang tumbuh pasti dia bisa berkembang, dan setiap anak yang berkembang dan pasti juga diiringi dengan pertumbuhan. Apabila salah satu dari dua aspek ini terhambat, maka dia akan mengalami hambatan pada aspek yang lainnya. Itu tidak dapat dipisahkan sama sekali, sehingga dua hal ini harus terus beriringan dan juga perlu untuk kita ketahui. Pertama, bagian aspek pertumbuhan. Pada aspek pertumbuhan ini berkaitan dengan penambahan kuantitas atau penambahan massa dari ukuran tubuh ataupun organ-organ yang dimiliki oleh seorang anak, sehingga kita bisa melihat dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, anak itu semakin lama semakin besar, tubuhnya semakin tinggi, tangannya semakin panjang, kepalanya semakin membesar, kemudian organ-organ yang lainnya pun ikut menyesuaikan dengan pertumbuhan tersebut. Itu konsep yang pertama. Ini berkaitan dengan hal-hal yang mungkin kita bisa mengukurnya secara kuantitatif. Nah, secara kuantitatif maksudnya bisa diukur dengan angka-angka seperti berapa berat badannya, berapa lingkar kepalanya, berapa tingginya, dan seterusnya. Itulah yang berkaitan dengan pertumbuhan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perkembangan. Perkembangan ini tentunya lebih kompleks dibandingkan dengan pertumbuhan. Kenapa? Karena setidaknya perkembangan ini kita bisa mengatakan dia adalah sebuah proses yang selalu berkelanjutan. Kenapa dikatakan berkelanjutan? Selalu terjadi secara terus-menerus. Jadi perkembangan itu tidak akan berhenti pada satu titik sampai usia perkembangan anak itu matang atau sampai kita bisa mengatakan anak itu dewasa. Di dalam perkembangan ini sebenarnya adalah sebuah proses perubahan dari hal apa? Dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang sangat kompleks. Kita katakan sangat kompleks karena biasanya seorang anak hanya bisa berdiri, kemudian lama-kelamaan dia akan belajar melangkah dan bahkan bisa berjalan. Kenapa itu kita katakan sebagai sebuah hal yang kompleks? Karena dari awalnya anak yang hanya mengandalkan kemampuan untuk berdiri, menjaga keseimbangan dan kekuatan otot kakinya, kemudian dia harus bisa mengatur keseimbangan, kekuatan otot kakinya, dan juga kemampuan dia untuk mengatur langkah kakinya untuk bisa berpindah ke tempat lain. Tentu itu membutuhkan sebuah skill yang
sangat kompleks, atau artinya ada sesuatu yang terjadi di otak yang berkaitan dengan fungsi koordinasi geraknya yang harus bekerja dengan secara ekstra untuk dia mampu, berjalan atau untuk dia nanti bisa berlari. Itu kita katakan perubahan dari hal yang sederhana menuju kepada hal-hal yang kompleks. Dan sebenarnya ada satu kata kunci lainnya yang berkaitan dengan perkembangan ini adalah dia sifatnya diferensiasi. Walaupun sudah ada standar perkembangan anak, contohnya milestone, kemudian contohnya tinggi badan anak usia 2 tahun berapa, berat badan anak usia 2 tahun berapa, itu adalah standar yang ditentukan secara umum. Nah, standar secara umum ini jika kita bawa ke perkembangan anak, tentu itu bisa dipakai. Akan tetapi kita harus memahami juga bahwa perkembangan anak ini dia bersifat berdiferensiasi. Artinya satu anak dengan anak yang lain belum tentu sama tahap perkembangannya. Maksudnya tahap kecepatan perkembangannya, kemudian tahap penyesuaian diri dengan lingkungannya itu bahkan mungkin akan berbeda-beda. Sehingga akan sangat tidak adil jika ada satu anak yang kita bandingkan dengan anak yang lain, karena sebenarnya perkembangan anak ini dia berdiferensiasi, dia terjadi pada masing-masing anak yang punya masanya sendiri, sehingga mungkin kita bisa memakai patokan dari WHO atau standar-standar yang sudah ada, tapi itu hanya sebagai guideline atau hanya sebagai pedoman bagi kita untuk nanti kalaupun anak kita belum sampai ke sana, atau kalaupun anak ini belum sampai tahapan perkembangan ke sana, kita menjadikan itu sebagai patokan yang nanti harus dicapai. Walaupun mungkin waktunya tidak sama. Contoh, anak yang lain bisa tengkurap itu di usia 3,5 bulan atau 4 bulan, tapi anak yang lainnya atau anak yang B itu bisa di usia 5 bulan. Oke, nggak masalah. Artinya dia tetap mencapai level-level yang seharusnya dicapai walaupun waktunya tidak sama atau walaupun timingnya tidak sama. Kemudian tadi kita sudah mengatakan perubahan sederhana menuju ke hal yang kompleks, kemudian dia sifatnya berdiferensiasi, dan perlu kita tanamkan pada pemahaman kita bahwa perkembangan ini terjadi akibat interaksi antara kemampuan potensial anak dengan lingkungannya. Artinya ya mungkin kita bisa mengatakan 50-50. 50-50, kemampuan anak ini harus ada modalitasnya atau dia harus punya kemampuan sebesar 50%, dan lingkungan juga punya peran sebanyak mungkin 50% untuk membuat perkembangan ini menjadi optimal. Atau bahkan kita bisa mengatakan saat ini dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, bahkan peran lingkungan ini akan lebih besar dibandingkan dengan peran potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Sebagai contoh, sekarang ini sangat banyak mungkin kita temukan banyak anak-anak yang mengalami speech delay atau hambatan dan keterlambatan bicara. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh lingkungan. Salah satu contoh yang paling mudah kita temui di lapangan adalah anak-anak yang sangat suka dengan tontonan, apakah itu melalui TV atau melalui Android-nya. Jadi tontonan ini tentu mempengaruhi bagaimana pemerolehan bahasa seorang anak. Yang seharusnya dipahami oleh anak adalah, pertama itu adalah bahasa ibu, akan tetapi dengan tontonan yang mungkin diberikan saat anak masih usia bulanan, maksudnya mungkin di bawah 1 tahun atau bahkan di bawah 2 tahun, itu akan mempengaruhi konsep bahasa yang dimiliki oleh seorang anak. Sehingga nanti untuk berbicara mereka mengalami keterlambatan karena terlalu banyak bahasa yang harus diserap oleh si anak ini. Sehingga biasanya itu yang membuat mereka mengalami keterlambatan bicara. Nah, kemudian selain itu perkembangan ini tentu dia bersifat holistik. Arti holistik itu dia terjadi secara menyeluruh, karena perkembangan ini nanti akan dibagi menjadi beberapa aspek, dan satu aspek dan aspek lainnya akan saling mendukung. Jadi ketika ada salah satu aspek yang mungkin terhambat, dia bahkan akan membuat perkembangan yang lainnya juga menjadi terhambat. Jadi itulah kata kunci yang kita bisa simpulkan dari perkembangan anak ini. Yang pertama, perubahan dari hal yang sederhana menuju ke kompleks, kemudian dia bersifat berdiferensiasi, terjadi akibat interaksi antara potensi yang dimiliki oleh individu dengan apa yang disediakan oleh lingkungannya, kemudian yang selanjutnya dia bersifat holistik. Itu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Mungkin dari tadi mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya, apa hubungannya Pak dengan anak berkebutuhan khusus atau dengan perspektif pendidikan khusus gitu. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu perkembangan anak. Nah, sekarang jika perkembangan anak yang tadi kita paparkan itu tidak terjadi dengan baik, tentu seorang anak ini akan menjadi rentan
untuk mengalami anak berkebutuhan khusus atau untuk menjadi seorang anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, ada seorang anak yang dia mengalami keterlambatan bicara, tapi lingkungannya membiarkan dia dengan keterlambatan bicaranya, kemudian memberikan fasilitas kepada anak ini ya untuk tetap seperti itu saja, kemudian tanpa diberikan intervensi apapun, sehingga nanti ketika di usia sekolah atau sudah mulai masuk usia 7 tahun bahkan di atas itu, biasanya anak akan mengalami keterlambatan dalam pemerolehan bahasa juga, sehingga hal-hal yang disampaikan oleh guru di kelas, kemudian informasi-informasi yang berkaitan dengan bahasa yang harus dia dapatkan di lingkungannya itu tidak dapat dia cerna dengan baik karena masalah keterlambatan bicaranya tadi. Sehingga pemahamannya ketika anak yang lain mungkin pemahamannya kita bisa katakan sudah 100% di usia 7 tahun itu, mungkin anak ini baru 50%. Artinya apa? Dia akan kesulitan mengikuti hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran anak usia 7 tahun ketika sudah sekolah. Biasa seperti itu. Nah, artinya apa? Jika seorang anak mengalami hambatan dalam perkembangan, baik itu perkembangan fisik, perkembangan fisik dan motorik, kemudian perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosi, dan perkembangan kognitif, jika salah satunya mengalami hambatan atau keterlambatan perkembangan, tentu ini menimbulkan risiko bagi anak itu. Sehingga risiko ini tentu dari sekarang perlu kita deteksi, perlu kita identifikasi. Nah, cara untuk mengidentifikasi itu membandingkan dengan level-level atau membandingkan dengan milestone atau capaian atau kemampuan anak-anak seusianya. Jika seorang anak ini mengalami perkembangan, itu harusnya dia sekarang berada di usia 3 tahun, sementara kemampuannya masih 2 tahun. Tentu di situ orang tua atau lingkungan sudah harus aware, artinya, oh sepertinya anak ini ada keterlambatan ini. Jadi keterlambatan ini tentu perlu kita sadari untuk nanti bisa kita berikan intervensi atau kita berikan bantuan layanan kepada anak ini untuk stimulasi perkembangannya supaya jarak dia antara usianya, kemampuan dan usianya ini tidak terlalu jauh, sehingga dengan jarak kemampuan dan yang seharusnya dia capai itu tidak terlalu jauh, dia tidak akan terlalu ketinggalan dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Aspek perkembangan ini terbagi menjadi 4 bagian secara umum, walaupun nanti mungkin para penonton atau teman-teman semua akan menemukan mungkin lebih dari 4 karena akan dibahas secara spesifik oleh beberapa ahli. Tapi di sini yang paling umum kita temukan adalah berkaitan dengan 4 hal saja. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan kognitif atau kita bisa mengatakan dengan perkembangan kecerdasan seorang anak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perkembangan bahasa, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan bahasa reseptif terkait dengan pemahaman dan juga nanti bahasa ekspresif terkait dengan bicara. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan motorik. Ini tentunya berkaitan dengan kalau yang paling sering kita dengar adalah perkembangan motorik halus, perkembangan motorik kasar, tapi selain itu sebenarnya ada beberapa ahli yang menyatakan di sana ada koordinasi mata tangan, kemudian ada keseimbangan dan ada perseptual motor juga yang disampaikan oleh Ray Bars dan juga Kip Hart. Kemudian selanjutnya perkembangan sosial dan emosi di bagian yang keempat. Sosial emosi ini berkaitan dengan penyesuaian diri dan pengekspresian perasaan kepada orang lain. Nah, setidaknya ada 4 hal ini, 4 hal yang telah kita jelaskan ini yang berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan, sehingga keempat aspek ini barangkali dari sekarang mulai kita pelajari, kemudian mulai kita pahami, sehingga nanti ketika melihat seorang anak yang perkembangannya mungkin terhambat, kita bisa segera mengidentifikasinya atau segera mendeteksi secara dini untuk nanti kita bisa memberikan stimulasi perkembangan secara tepat pada anak tersebut.